Lanjut lagi Mas Sae. Jadi kita nih, kalau kita nih penonton, saya penonton, Mas Sae penonton. Kadang-kadang penonton tuh bisanya komen gitu ya. Tapi punya pengalaman, Bu. Iya, Masing-masing pernah sekolah kan? Betul. Masing-masing punya ijazah. Iya, betul. Nah, kenapa kan kita tuh harus merinci kenapa sih terjadi penahanan? Penahanan ijazah. Kalau tahun 2012 mungkin belum familiar dengan WhatsApp. Ya. Belum familiar dengan PDF. Ya. Nah, kalau sekarang kata Mas Sae tadi, data dulu dikirim, kan ada ijazah tuh bisa di PDF kan, kirim. Kalau fisik bisa pakai legalisir, kopi gitu ya. Jadi sebenarnya tidak akan ada yang terhambat sih gitu. Tidak ada yang sulit. Tidak ada yang sulit hanya untuk sih. persoalan persyaratan. Iya, kalau untuk persyaratan. Nanti kalau memang dibutuhkan asli baru kita itu menjadi persoalan. Gitu. Tapi Kalau faktanya memang kok bisa fantastis angkanya. Iya. Kok bisa fantastis? Kenapa terjadi penahanan? Nah, memang si data itu kalau memang tadi Mas Sae khususnya Kota Cirebon sekian berapa? Sekian ratus Baru ijazah. satu sekolah. Satu sekolah 200 ijazah. 200 sekian kurun 200 waktu. ijazah kurun waktu dari 2012 sampai sekarang. Nah, dari situ satu sekolah dilihat, dirinci, di breakdown, kenapa sih? Ada yang apa aja yang penyebabnya sampai harus ditahan? Gitu. Kita memang tidak bisa mengeneralisir karena ada swasta, ada negeri. Negeri layaknya memang aman tuh, tidak ada tunggakan karena pemerintah urus itu di negeri. Tapi untuk swasta ini kan problematik. Walaupun di negeri juga ada ternyata yang masih menahan ijazah. Nah untuk swasta memang rangkaiannya harus kita urai. Pertama swasta itu tentu pendidikan, dunia pendidikan, untuk mewujudkan dunia pendidikan taruhlah buat sekolah, yayasan itu tidak mudah. Nggak mudah. Perlu effort yang luar biasa sampai sangat. kemudian sustainable. Ya. Nah itu semangat mendirikan sekolah aja sudah harus diapresiasi. Mengajak untuk mengemban misi mulia mencerdaskan kehidupan bangsa itu juga harus diapresiasi. Pada perjalanannya ada sekolah yang kemudian bisa settle, ada sekolah yang megap-megap, hidup segan mati tak mau, kadang memprihatinkan, gugur atau di merger. Ya kita merasa prihatin itu. Kan ada faktor apa yang menjadi penyebabnya. Nah yang pertama tentu manajemen sekolah. Masing-masing sekolah punya standar sendiri, punya manajemen sendiri, dan punya range ke depan seperti apa. Sekolah swasta kan masih punya hak untuk mengambil anggaran dari orang tua siswa kan, atau diistilahkan dengan apa SPP sekarang SPP, uang gedung. Swasta masih diberikan kewenangan itu karena memang tidak tercover semuanya oleh pemerintah. Nah, konsekuensi logisnya apa? Konsekuensi logisnya adalah bahwa sekolah dengan kualitas yang bagus, dengan perencanaan yang bagus, tentu harus memberikan pelayanan yang bagus juga untuk siswa. Harus ada kesepahaman juga antara orang tua siswa, pihak sekolah, ya kan? Nggak boleh diabaikan ini. Orang tua pun harus menyadari bahwa ketika memilih sekolah A, konsekuensinya juga harus disadari. Ada sekolah yang memang memberikan pelayanan yang prima, sekolah swasta, tapi dengan manajemen mutu yang bagus. Dia punya standar mutu. Dibutuhkan biaya yang besar. Sadari. Sehingga tidak memaksakan orang tua itu untuk memasukkan anaknya ke sekolah tersebut dengan berbagai pertimbangan. Kalau pengen gratis ya ikuti program pemerintah. Ada KIP, kan? Kartu Indonesia Pintar di eranya Pak Jokowi, eranya saat ini masih berlaku. Ya ikuti aturan-aturan itu, regulasi itu, sehingga bicara antara hak dan kewajiban harus tetap itu ditegakkan. Imbang. Gitu. Nah persoalannya kenapa ini terjadi gitu kan? Kenapa sih kok ditahan? Nah artinya kan dari penelitian Mas Sae nih, udah diteliti belum tuh yang 200 ijazah? Ya pada akhirnya itu adalah hak siswa, hak siswa. Alumni. Ya kan education not
privilege ya. Tidak ada hak istimewa gitu. Semua equal ya. It is a right. Jadi equal hak ijazah tuh hak lulusan. Nggak boleh kemudian disandra. Nah, jadi, persoalannya kalau ternyata ada tunggakan, ada administrasi yang belum terselesaikan, bagaimana gitu kan? Jadi gini Mas, ini pendapat saya nih kalau kita ngobrol ya, karena malam ini kita ngobrol gitu. Anak itu yang sekarang ditahan ijazahnya itu adalah anak-anak Mas saya. Jadi yang tanggung jawab itu adalah orang tua. Orang tua. Jadi orang tua. Nah, kata Mas saya itu adalah hak peserta didik. Bahwa ijazah itu loh hak peserta didik. Jadi bagaimanapun juga betul bahwa ijazah itu harus untuk anak. Betul. Tapi yang bertanggung jawab karena mereka belum bekerja, mereka itu masih di bawah umur. Jadi yang bertanggung jawabnya adalah orang tua. Nah, saat ini berarti kalau bukan disalahkan ya, tapi artinya apa sih yang terjadi antara sekolah dan orang tua? Kita tidak bisa nyalahin anak dong. Dan anak selama belajar tidak boleh diganggu. Anak harus belajar, harus ujian, harus mendapatkan ilmu karena itu adalah hak. Hak setiap warga negara. Nah, sekarang orang tua dan sekolah apa yang terjadi sampai seolah-olah miskomunikasi sehingga ijazah ini ditahan saya kira ada mekanismenya itu. Ada mekanisme, ada saluran yang memang nggak boleh disumbat. Komunikasi orang tua dengan sekolah itu nggak boleh tuh disumbat, nggak boleh ada batasan ya. Karena bicara hak kewajiban itu harus ada komunikasi sehingga tidak ada gap ya. Ada pertemuan-pertemuan antara orang tua siswa. Yang disebut komite itu ya. Ya komite itu mungkin organisasinya atau simpulnya lah. Tapi kalau dalam setiap pembagian rapot tuh kan kadang orang tua hadir di situ. Harus kan ada komunikasi antara guru dengan orang tua pada saat pembagian rapot. Ada evaluasi pembelajaran itu juga hadir. Diterangkan, atau ada informasi-informasi yang bisa disampaikan lewat surat ke orang tua. Saya kira banyak hal yang bisa menjembatani problematika yang dihadapi orang tua dengan sekolah. Harusnya ketemu di situ. Apa pangkal yang jadi persoalannya kan? Nah, soal komite sekolah saya kira penting juga untuk kita obrolkan. Ya. Itu lagi Mas saya. Kan obrolan antara orang tua dan sekolah di saat pendaftaran bahwa ada ini yang harus diperlukan oleh orang tua untuk menitipkan anaknya di sekolah tersebut. Menandatangani kesanggupan khususnya sekolah swasta. Kita bicara tadi kan bicara sekolah swasta. Itu kan kelas 1. Kelas 2, kelas 3 ada 3 tahun Mas. 3 tahun. Masa sama sekali nggak ada komunikasi Bu antara sekolah dengan orang tua. Betul, ada waktu 3 tahun untuk menyelesaikan. Ada kesanggupan untuk mencicil. Kan tidak harus segitu. Tentu sekolah juga memaklumi kalau memang tidak sanggup sekian gitu kan kebutuhannya kan bisa dicicil. Dalam tahun pertama, tahun kedua, ujung-ujung di ujung-ujung sampai harus terjadi sampai ada tagihan sekian rupiah dan harus gitu kan. Kalau enggak ijazah ditahan gitu kan. Kenapa bisa jadi di ujung itu? Iya di ujung gitu. Emangnya 3 tahun ini ngapain gitu orang tua dan sekolah dan ya orang tua itu diwakili oleh komite kan obrolan pertemuannya itu. Jadi memang gimana nih, ada sesuatu yang mungkin miss ya komunikasi ini. Sementara sekolah menginginkan cita-cita yang baik. Seperti yang dicanangkan oleh pemerintah ada 8 standar pendidikan nasional tersebut. Ada 8 standar pendidikan nasional. Nih, standar sekolah anak tuh harus begini, ada 8. Setiap sekolah harus ikut idealnya. Tapi untuk memenuhi 8 standar itu tentu tidak cukup dengan biaya yang diberikan bantuan oleh pemerintah. Sekolah pun harus ekstra memanage itu. Betul, karena kan
stimulan gitu kan. Untuk 8 standar pendidikan ini pemerintah memberikan dana stimulan sekian rupiah. Tapi sekolah menjabarkan dengan orang tua nih Bapak Ibu bahwa kita nih ada 8 standar pendidikan, kita akan bikin apa, kita mau bagaimana, anak-anak kita mau dijadikan apa supaya nanti bisa masuk perguruan tinggi negeri gitu ya dan lain sebagainya. Nah, untuk mencapai itu diperlukan dana sekian. Apakah mencukupi? Nah, bagaimana nih rundingan nih komite dengan guru gitu. Jadi ya harusnya sih sebenarnya tercapai. Ada komunikasi yang bagus. Ada komunikasi yang bagus. Hanya gini, setiap sekolah kan macam-macam. Jadi dengan 8 standarnya tuh ada versi A, versi B, versi C. Jadi ya kita nggak bisa pukul rata. Yang tadi dibahas, kenapa sih ditahan? Ya tentu harus di breakdown semuanya. Di breakdown. Tapi kalau satu sekolah saja di Kota Cirebon ada 200, kita bisa bayangkan. Bisa kayak gunung es, ternyata banyak gitu. Jadi orang atau alumni yang nggak punya, yang nggak sempat memegang ijazah tuh berapa banyak sih? Iya, betul. Menarik ya. Kita harus cut dulu. Stay tune, tetap di Berisik. Memberikan solusi untuk publik.